Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat berjumpa, selamat beribadah dalam minggu pagi ini. Sebelum kita mulai ibadah kita dengan pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, Tuhan bermaksud baik, Tuhan bermaksud untuk memberkati kami, jemaat Tuhan. Karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami mengkuduskan tempat ini dan waktu ini. Supaya apa yang akan kami persembahkan bagi Tuhan juga perkara yang kudus dari firman Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Berkati kami baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah apa yang ada padamu. Dengan bacaan dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang-cengang apa yang telah terjadi padanya. Pentingnya suatu peristiwa yang terjadi bukan hanya pada saat peristiwa itu terjadi, tetapi juga setelahnya, yaitu epilognya yang mengikutinya. Misalnya peristiwa G30S yang terjadi pada waktu tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober itu diikuti dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Demikian halnya juga dengan peristiwa Pentakosta yang kita peringati 2 minggu yang lalu. Peristiwa yang terjadi sesudah itu, yang pertama ialah penuaian 3.000 jiwa. Akibat dari satu kali Petrus berkhotbah, mereka percaya dan kemudian dibaptiskan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Yang kedua adalah mujizat yang terjadi di mana Petrus dan Yohanes melayani seorang yang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Orang ini sudah lumpuh sejak lahirnya.
tapi dengan kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus melalui Petrus dan Yohanes, mujizat terjadi dan orang itu bisa berjalan kembali. Masalah atau hal Pentakosta sudah disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Margono minggu yang lalu dalam Kisah Para Rasul 3 ini. Tapi saya ingin mengambil bagian yang lain daripada peristiwa ini, yaitu kata-kata Petrus kepada orang yang lumpuh, di mana dia berkata, emas dan perak tidak kupunyai, tetapi apa yang ada padaku, apa yang kupunyai, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, bangkitlah dan berjalan. Ayat yang ke-6. Mari kita pelajari lebih lanjut makna dari kata-kata Petrus ini bagi kita masa kini. Tapi lebih dahulu kita saksikan video pendek berikut ini. Suatu hari, Petrus dan Yahya pergi ke bait Allah menjelang waktu untuk berdoa, yaitu pukul 3 sore. Di pintu gerbang yang disebut pintu gerbang elok, ada seorang yang lumpuh sejak dari rahim ibunya. Setiap hari ia diletakkan di situ untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke bait Allah. Ketika melihat Petrus dan Yahya masuk ke bait Allah, ia pun meminta sedekah. Mereka menatapnya dan berkata, "Tatap kami." Dia menatap mereka dengan harapan akan menerima sesuatu. Tetapi Petrus berkata, "Perak dan emas tak ada padaku, tapi yang ada padaku akan kuberikan. Dalam nama Isa Al-Masih orang Nazaret, jalan." Petrus memegang tangan kanannya menolong untuk berdiri. Saat itu juga kaki dan mata kakinya menjadi kuat. Ia lalu berdiri dan mulai berjalan. Ia masuk ke dalam bait Allah, mengikuti Petrus dan Yahya sambil berjalan dan melompat serta memuji-muji Allah. Banyak orang melihatnya, dan ketika mereka tahu bahwa dialah orang yang biasanya duduk meminta sedekah di pintu gerbang elok di bait Allah, mereka heran sekali dan tercengang melihat apa yang telah terjadi pada diri orang itu. Emas dan perak tak kupunyai atau tak ada padaku. Apakah Petrus dan Yohanes benar-benar tidak punya uang sama sekali? Saya pikir tidak terlalu begitu maksudnya, sama sekali tidak punya uang. Saya lebih memahami bahwa emas dan perak adalah koin daripada uang yang sangat berharga. Dan mungkin saja Petrus pada waktu itu tidak membawa. Tapi saya yakin Petrus membawa uang. Ya, mungkin uang lebih rendah nilainya. Untuk apa? Yaitu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Ulangan bahwa setiap orang yang beribadah wajib untuk memberikan persembahan. Seperti tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16. Ulangan pasal yang ke-16 ayat 16b dan 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah,
Jadi persembahan uang kepada Tuhan, setiap kita menghadap Tuhan dalam ibadah merupakan suatu bagian yang penting di dalam ibadah. Bukan suatu tambahan atau embel-embel saja atau merupakan ekstra saja. Bukan hanya di dalam ibadah dalam perjanjian lama, tetapi juga pada perjanjian baru. Misalnya pada zaman Tuhan Yesus, di mana dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Pada waktu itu Tuhan Yesus di bait Allah memperhatikan orang-orang di dalam memberikan persembahan. Dan ada di situ dikatakan ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Nah, kadang-kadang ada orang Kristen yang mencoba untuk membenarkan apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan di dalam memberikan persembahan. Dia memberikan persembahan yang sedikit, yang kecil, dengan mengutip ayat ini, bahwa janda itu memberi hanya dengan 2 peser. Nah, dia pikir itu yang berkenan kepada Tuhan, di mana Tuhan Yesus memuji apa yang dilakukan oleh janda yang miskin ini. Orang Kristen ini rupanya lupa, atau justru melupakan ayat yang keempat, yang dikatakan ayat yang keempat, di mana Tuhan Yesus berkata, "Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Jadi apa yang diperbuat oleh janda ini? Sebenarnya dia bukan memberi uang yang kecil atau uang yang sedikit, tetapi sebenarnya itu merupakan seluruh nafkahnya. Seluruh yang dia punya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam zaman kisah para rasul banyak diajarkan tentang persembahan kepada Tuhan, kepada gereja. Misalnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Ayat ini pun sering disalah mengerti atau diterapkan secara keliru. Orang ini berkata, kan lebih baik saya memberi walaupun kecil, tetapi dengan sukacita, dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Apa gunanya saya memberi banyak tetapi dengan terpaksa dan dengan sedih hati? Rupanya orang ini lupa untuk membaca ayat yang di atasnya, ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Nah, kata-kata Petrus, emas dan perak tak kupunya, itu memang benar. Karena sesungguhnya Tuhan yang punya apapun juga yang kita miliki. Apakah itu uang, apakah itu harta benda yang lain, rumah, keluarga, dan lain-lain. Semuanya itu adalah milik Tuhan. Kita sebagai orang percaya hanya punya hak pakai, bukan hak milik. Seperti halnya kita membaca di dalam perumpamaan talenta. Talenta itu diberikan oleh Tuhan kepada tiap-tiap hambanya.
Juga firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 26 dikatakan bumi serta isinya adalah milik Tuhan. Demikian juga di dalam 1 Korintus 10:23, semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus. Itu berarti apapun yang kau miliki adalah milik Tuhan. Satu hal lain tentang persembahan yang perlu diingat adalah berilah dengan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Jadi ada orang Kristen yang malu kalau pergi ke gereja tidak membawa atau tidak memberi persembahan. Walaupun dia tidak punya sesuatu. Padahal firman Tuhan katakan, apa yang ada padamu boleh kau beri, tetapi tidak apa yang tidak ada padamu. Tapi orang ini mungkin malu kalau pergi ke gereja tidak memberikan persembahan, nanti dilihat orang lain. Sehingga dia memaksakan diri dengan menggadaikan barang atau juga meminjam kepada tetangga. Hal yang sebenarnya tidak berkenan bagi Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Apa maksudnya? Apa maknanya? Ini bagi kita pada masa kini, dalam pelayanan dan pengabdian kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang di luar kemampuan kita. Sesuatu yang di luar milik kita. Tidak. Tuhan memanggil kita untuk mengabdi dan melayani Dia. Yang dituntut dari kita adalah kemauan, bukan soal kemampuan. Sekali lagi ingat perumpamaan talenta. Bukankah ada pepatah yang berkata bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Where there is a will, there is a way. Ketika Musa diutus oleh Tuhan Allah untuk menghadap Firaun, Musa memberi alasan, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa berkata-kata. Maka Tuhan Allah berkata, apa yang ada pada tanganmu? Musa menjawab, tongkat. Sekarang lemparkan tongkat itu ke tanah. Dan ketika Musa melemparkan tongkatnya ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Dan ketika Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk memegang ekornya, maka Musa melakukan itu kembali menjadi tongkat. Nah, begitu Musa menyaksikan kuasa Tuhan itu, maka barulah dia berani melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada dia, menghadap Raja Firaun dengan ditemani oleh Harun kakaknya. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dihadapkan kepada kebutuhan untuk memberi makan 5.000 orang, dia bertanya, apa yang ada padamu, kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menjawab, kami tidak punya apa-apa. Ini ada, yaitu 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan itu pun sebetulnya hasil pemberian dari seorang anak kecil. Tuhan menerimanya, lalu mengucap syukur kepada Allah, dipecah-pecahkan dan diminta murid-muridnya untuk membagikan. Mukjizat terjadi. 5.000, bahkan dikatakan 15.000 termasuk perempuan dan anak-anak, semuanya mendapat makanan lebih dari cukup, bahkan ada sisanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah memberi alasan, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak memiliki apa-apa, aku tidak mampu berbuat sesuatu.
Saudara-saudara, itu sama artinya dengan melecehkan Tuhan. Itu sama artinya dengan sepertinya Tuhan itu tidak care kepada kita, tidak mengetahui keadaan kita. Baiklah sebenarnya baiklah kita datang menghadap Tuhan kalau Dia memanggil kita untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Inilah aku ya Tuhan. Pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Yang ketiga, Petrus melanjutkan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, yaitu demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat yang ke-7. Luar biasa. Seketika itu berdirilah orang yang lumpuh itu lalu berjalan. Walau Petrus tak punya apa-apa dan tak bisa apa-apa, tetapi Petrus punya Yesus. Dan dengan nama Yesus ada kuasa, ada kemampuan, ada mukjizat, ada kesembuhan, ada kemenangan. Dan itulah sebabnya Petrus dengan yakin dia berkata, demi nama Yesus orang Nazaret, berdirilah dan berjalanlah. Dan itu terjadi. Luar biasa. Saya teringat akan pertandingan tinju kelas berat beberapa tahun yang lalu antara petinju juara dunia Mike Tyson yang dijuluki si leher beton, juara dunia beberapa kali, melawan Evander Holyfield, mantan juara dunia. Dia seorang Kristen yang saleh, Evander Holyfield ini. Dan pada umumnya orang berpendapat bahwa pastilah Mike Tyson akan keluar sebagai pemenang dengan mudah. Karena sudah beberapa kali terjadi. Musuh-musuhnya dikalahkan oleh Mike Tyson pada awal-awal ronde dimulai. Maka demikian juga halnya pasti terjadi atas Evander Holyfield. Tetapi Evander Holyfield tidak gentar. Sebelum dia bertanding dia memakai kaos, ya, lalu di belakangnya ditulis kutipan dari Filipi 4 ayat 13. I can do all things in Him who strengthen me. Artinya aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia, di dalam Yesus yang menguatkan aku. Dan itu terjadi. Evander Holyfield menang, mengKO Tyson. Sekaligus juga menjadi berita yang besar di dunia. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu Paulus mendorong jemaat di Kolose, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus. Kolose 3 ayat 17. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita meneladani Petrus dan Yohanes sekaligus mentaati perintah Paulus, yaitu untuk melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Bukan sebagai jimat, tetapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman dan penghormatan akan Dia, Yesus Kristus. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 124 ayat 8. Pertolonganku ialah dalam nama Tuhan. Seperti yang disampaikan pendeta atau pengkhotbah di dalam fotumnya. Mari saudara, kita mengakhiri ibadah kita ini dengan menyanyikan bersama lagu dalam nama Yesus. Saya kira lagu ini sudah amat sangat terkenal dan kita
bisa menyanyikan bersama-sama sambil berdiri. 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin.